Ya, kembali lagi di video catatan belajar bersama saya Pipi, dan saya akan ngebahas tentang integration ya guys ya. Sini kita ngebahas materi math untuk kurikulum Cambridge. Jadi, kalau kurikulum Cambridge ini akan lebih fokus ke pelajaran-pelajaran yang mungkin agak berbeda ya dengan yang kurikulum 2013, urutannya aja yang berbeda, tapi materinya sama aja ya. Jadi di sini di kelas 10 dia ada belajar tentang integration. Kita akan fokus ngebahas soal-soalnya ya. Di soal ini ada tentang kurva ya. Jadi di sini kita ngebahas tentang area ya, mencari area dari kurva. Tapi di sini ada agak flashback ya tentang materi differentiation atau materi turunan untuk mencari nanti ada titik maksimum sama minimum ya, itu pakainya turunan. Oke, kita lihat dulu soalnya ya. Jadi di soal ini bilang ada diagram yang merupakan kurva Y sama dengan X pangkat 3 kurang 6X kuadrat tambah 9X. Untuk X lebih besar dari 0. Kurva ini mempunyai maksimum poin di titik A. Jadi ini titik A maksimumnya. Terus minimum poinnya di titik B. Ini minimum. Dan mempunyai normal ya. Jadi normal itu persamaan garis singgung ya. Persamaan garis normal itu sama dengan persamaan garis singgung yang tegak lurus ya. Ini tegak lurus. Ya. PGS yang tegak lurus. PGS itu persamaan garis singgung yang tegak lurus dengan kurva ya. Itu namanya normal ya. Dia di titiknya di titik C katanya. Di titik C itu 2,2 ya. Terus dulu 2,2 bertemu dengan normal dari titik B. Ya. Nanti dia titik C sama titik D ini bertemu di titik D ya. Ini titik D. Jadi ingat lagi tadi normal itu adalah persamaan garis singgung, ini persamaan garis singgungnya yang tegak lurus. Jadi ini tegak lurus ya. Ini tegak lurus. Ini tegak lurus. Siku-siku itu ya maksudnya ya. Jadi persamaan garis singgung yang tegak lurus ya. Nanti itu ingat lagi cari yang perbedaannya dengan yang sejajar itu di gradiennya ya. Yang pertama kita cari dulu ya, koordinat titik A sama titik B. Koordinat titik A sama titik B itu adalah maksimum sama minimum. Ini juga pakai turunan ya. Jadi cari max dan minimum poin. Itu pakai turunan atau diferensial. Caranya, turunan pertamanya harus sama dengan 0. Oke? Nanti ini dapat nilai X-nya untuk mencari X ya. Untuk mencari Y-nya, masukin mencari X1 dan biasanya ada X2-nya ya. Cari nilai Y-nya. Ini tahap selanjutnya cari nilai Y-nya. Y substitusi X1 dan X2 ke Fx-nya ya, ke persamaan fungsinya. Jadi kalau max itu dia yang hasil Y-nya besar. Kalau min yang hasil Y-nya kecil gitu ya. Simpel aja, jadi tinggal substitusi. Jadi rumusnya ini. Oke, kita lihat lagi soalnya. Fungsinya X pangkat 3, jadi kita tinggal turunin ya. Fx-nya kan sama dengan X pangkat 3 kurang 6X kuadrat tambah 9X. Jadi kalau diturunin, kita turunin dulu. 3X pangkat 2 kurang 12X plus 9. Harus sama dengan 0 ya. Karena tadi rumusnya sama dengan 0. Yaudah, terus tinggal kita faktorin ini. Keluarin dulu 3-nya biar gampang. Semua dibagi 3 ya. 12 bagi 3, 4X. 9 dibagi 3, 3. Sama dengan 0. Ini difaktorin. Ini sama aja habis ya. Karena dibagi 0, 0 bagi 3, 0 ya. Ini tinggal difaktorin.
X. Hasil kalinya 3. Kalau dijumlah min 4. Jadi cari dua bilangan. Kalau dikali 3. Kalau dijumlah 4. Jadi min 3 kali min 1 ya. Kalau dijumlah 3. Kalau dikali 3. Dijumlahin kan min 4. Jadi dapat nih hasilnya. X kurang 3 sama dengan 0. X-nya sama dengan 3. X kurang 1 sama dengan 0. X-nya sama dengan 1. Ini dia udah dapat tadi tahap untuk mendapatkan X1 dan X2 ya. Nah, untuk dapatin nilai Y-nya nih, substitusi ke fx-nya. Fx-nya mana? Ini ya, fx-nya. Jadi masukin nilai X sama dengan 3 ke fungsinya ya. Fungsi ini. Jadi 3 pangkat 3 kurang 6. 3 pangkat 2 tambah 9 pangkat 3. F kali 3. Oke. 27 kurang 9 kali 6, 54 tambah 27. Dapat hasilnya 0 ya. Oke, ini sama dengan. Oke. Terus yang untuk X sama dengan 1. Y sama dengan 1 pangkat 3 kurang 6 kali pangkat 1. 6 kali 1 pangkat 2 tambah 9 kali 1. Ini 1 kurang 6 tambah 9. 3, 4 ya. Oke. Nah, ini titiknya ini yang lebih kecil. Ini lebih kecil ya. Ini lebih besar. Jadi ini minimum. Ini maksimum. Oke, jadi titiknya X dulu ya. X dulu baru Y. Jadi 3,0. X-nya 1 jadi 1,4. Oke, jadi bisa kita tambahin sini. Ini 3,0. Ini 1,4. Oke, jadi jawaban A itu 3,0, 1,4. Ya, jadi A-nya 1,0, 1,4. B-nya 3,0. Oke, jadi ini udah. Terus yang nomor bagian 2-nya ya. Find the equation of normal to curve at C. Jadi kita cari equation-nya ya. Jadi pertama untuk dapatin normal. Ingat arti normal itu tadi. Persamaan garis singgung yang tegak lurus dengan kurva. Oke, jadi kata kuncinya tegak lurus ya. Tegak lurus. Jadi itu nanti pengaruhnya di M-nya. Ya, nanti M2 yang dipakai. M2 harus sama dengan min 1 kali 1 per M1. Ini M2-nya. Oke, jadi kita cari dulu M1 ya. M1 itu rumusnya turunan. Pakai turunan lagi ya. Turunan dari kurva. Turunan dari fx-nya dimasuki nilai x-nya. X yang memotongnya ya. Di sini tadi titik potongnya 2,2. Jadi sini tadi x-nya sama dengan 2. Karena dia memotong di titik x1, x sama dengan 2 ya. Jadi kita pakai turunan tadi, yang ini turunannya ya. Jadi masukin nilainya. Tulis dulu deh kalau yang takutnya ada yang nggak ngerti. Jadi masukin dulu. F aksen x-nya kan sama dengan 3x kuadrat kurang 12x tambah 9 ya. Masukin dia F aksen 2 ya. Karena dia memotong di x sama dengan 2. Tiga kali 4 kurang 24 tambah 9. Min 12 tambah 9 min 3 ya. 12 min 12. Ya, min 12 tambah 9 min 3. Nah, jadi ini dia untuk yang M-nya. Ini M ya, lihat ini M-nya ya. Karena M
turunan dimasukin X1 ya. Tapi ini M1. M2-nya min seper M1. Jadi min sama dengan sepertiga. Nah, untuk persamaannya selalu sama ya. Untuk yang sejajar maupun yang tegak lurus, rumusnya selalu persamaan garis singgung. Untuk cari yang persamaan garis, rumusnya selalu pakai ini aja. Jadi dia Y1 X1-nya tadi yang ini ya. Titik saling berpotongannya itu di titik 2,2. Ini X1. X1, Y1-nya itu 2,2 ya. Kita masukin. Semua dikali 3 aja. Oke, jadi 3Y kurang 6 sama dengan ini sepertiga dikali 3 ya. Itu jadinya 1. Jadi 1 kali X kurang 2 tetap X kurang 2. Ini 3Y. Kita jadiin Y sama dengan aja. 3Y. X kurang 2 tambah 6. Jadi Y sama dengan X min 2 tambah 6 jadi plus 4 dibagi 3 ya. Ini dia PGS-nya di titik ini. Y sama dengan X tambah 4 bagi 3. Nah, itu ya untuk jawaban yang bagian 2 ya. Terus yang bagian 3 ditanyanya area dari yang shaded region. Jadi area dari ini. Nah, untuk mencari area, rumus area ya. Area itu F yang atas, integral ya, kurangi F yang bawah. Ini batas atas, ini batas bawah. Oke, jadi kurva atas dikurangi kurva yang bawah. Ya, jadi kalau lihat di sini, yang atas itu adalah garis ini ya, nih garis ini atasnya. Yang bawahnya itu kurvanya. Nih, kurva ini bagian bawahnya. Bagian bawah ini kurvanya. Oke. Tapi kita belum tahu batas. Oh, ini udah tahu ya 3-nya tadi ya. Ini 3. Batas bawah atasnya itu 3. Batas bawahnya itu X-nya 2 ya. Karena ini 2. Kan ini 2,2 jadi ini 2. Ini 3,0 jadi 3. Oke, jadi kita batas atasnya kurva garisnya, batas bawahnya itu kurva Y sama dengan X pangkat 3 kurang 6X kuadrat tambah 9X. Jadi ini yang atas, ini yang bawah. Oke. Atau bisa tulis FA, bukan FA gini ya, FA, ini FB gitu, atas bawah. Jadi batasnya 3, batas bawahnya 2. Yang atasnya persamaan garisnya ya, jadi Y X tambah 4/3 kurangi yang bawahnya X pangkat 3 kurang 6X kuadrat tambah 9X. Oke. Nah, ini kita kurangi dulu ya. Maksudnya kita integralin dulu ya. Kita integralin dulu. Jadi ini kalau dibagi kan X per 3 tambah 4/3 kurang X pangkat 3 kurang 6X kuadrat tambah 9X. Terus kita integralin.
X per 3-nya ini ditulis per 3 gini aja. Kalau X jangan lupa dia pangkatnya 1 ya. Jadi 1 per 1 tambah 1 ya, rumus integral kan. 1 per N tambah 1 X N tambah 1 ya. Jadi N itu pangkatnya 1, jadi 1 tambah 1 X pangkat 2 tambah, kalau dia angka jadi langsung aja 4 per 3 X gitu, tambahin kurang 1/4 X pangkat 4 kurang 6 kali pangkatnya turun, ini 1 tambah 2 3 X pangkat 3 tambah 1/2 9 X pangkat 2 ya. Oke, ini dapat hasilnya. Terus tinggal batasnya, oh ya batasnya tulis dulu 3 sama 2. Terus tinggal masukin nilai X sama dengan 3. Semuanya diganti dulu. Oh ya, dipersederhanain dulu boleh atau langsung masukin juga apa sih ya. 1/3 kali setengah. Langsung masukin 3. Ini sederhanain dulu. Kurang. Nah, ini yang batas bawahnya ya, dikurang yang batas bawahnya. Ini boleh tulis 1/3 kali 1/2 ditulisnya 1/6 aja. 2 pangkat 2 tambah 4/3. Jadi yang ini ya, balik lagi semuanya diganti 2 ya X-nya. Tadi udah 3 ya, sekarang 2. Oh ya, jangan lupa ini dikurung dulu. Dikurung ya. Oke, tadi jadi jangan lupa ini tadi dikurung dulu ya guys ya. Dikurung dulu. Jadi dia dikali minus ke dalam min kali X pangkat 3, min X pangkat 3, min kali min 6X plus 6X kuadrat, min kali min plus 9X, jadi min 9X. Terus setelah kita masukin nilainya semua X-nya, ya kita integralin dulu, terus kita masukin nilai X-nya ya. Nanti dapat nilai hasilnya 17 per 12 ya. Jadi hasilnya, oke, jadi dari semuanya ini emang agak panjang ya, karena dia ada banyak yang harus ditanyain. Jadi ini langsung ke poin-poin jawabannya aja ya guys. Untuk yang lebih lengkapnya kalian bisa ikutin video-video selanjutnya. Dan buat kalian yang pengen dapatin step-step yang lebih rinci, kalian bisa join kami di catatan belajar yang versi les online-nya ya. Kalian bisa daftar gratis ya guys ya. Oke, gitu aja sampai sampai video saat ini. Jadi video kali ini sampai sini aja dulu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you on next video. Bye.